Aroma sambal terasi dan ikan asin menyeruak di ruang makan yang sempit itu. Alia baru saja menyeka peluh di dahinya, menata piring-piring sederhana dengan penuh kasih sayang di atas meja kayu yang sudah mulai kusam. Ia tidak pernah mengeluh, meski tangannya yang halus kini mulai kasar akibat pekerjaan rumah tangga yang ia kerjakan sendirian tanpa asisten. Bagi Alia, kesederhanaan adalah topeng terbaik untuk menguji sejauh mana ketulusan keluarga suaminya. Namun, lamunannya buyar saat langkah kaki yang angkuh terdengar mendekat. Bu Lastri, sang mertua, muncul dengan daster sutra mencolok dan deretan gelang emas yang sengaja ia pamerkan. Matanya melirik tajam ke arah meja makan, lalu seketika wajahnya berubah masam, seolah melihat tumpukan sampah. Dengan gerakan kasar, Bu Lastri menarik taplak meja hingga jelas-jelas berdenting keras. Apa-apaan ini, Alia? Kamu mau meracuni anakku dengan makanan sampah seperti ini? Bentak Bu Lastri. Suaranya melengking tinggi, sengaja dibuat agar terdengar hingga ke teras rumah, di mana beberapa tetangga sedang melintas. Alia hanya berdiri tenang, matanya menatap datar tanpa rasa takut. Itu makanan sehat, Bu. Randy bilang dia sedang ingin masakan rumah, jawab Alia dengan nada suara yang rendah namun stabil. Ketenangan Alia justru seperti menyiram bensin ke dalam api amarah Bu Lastri. Bagi sang mertua, menantu kampungan ini seharusnya tunduk dan gemetar, bukan malah menjawab dengan tatapan sedingin es. Prank, tanpa peringatan, Bu Lastri menyambar piring berisi ikan goreng dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Randy itu manajer, dia punya kelas. Dia tidak pantas makan makanan orang melarat seperti ini, teriak Bu Lastri lagi. Ia kemudian mendekat, menunjuk hidung Alia dengan jarinya yang penuh cincin. Lihat dirimu, Alia, bau bawang, kusam, dan miskin. Kamu itu cuma benalu di rumah ini. Harusnya kamu sadar diri. Perempuan dari kampung seperti kamu itu cuma pantas jadi pembantu, bukan istri dari anak suksesku. Di luar rumah, Bu RT dan seorang warga yang sedang lewat berbisik-bisik di depan pagar. Kasihan ya si Alia, tiap hari dimaki begitu, padahal dia orangnya sopan sekali, bisik Bu RT prihatin. Namun, warga di sebelahnya hanya menggedikkan bahu. Ya, mau bagaimana lagi? Bu Lastri kan merasa sudah jadi orang paling kaya di gang ini sejak anaknya naik jabatan. Dia merasa punya kuasa untuk menginjak siapa saja yang dianggapnya miskin. Alia melirik ke arah pintu, menyadari bahwa harga dirinya sedang dikuliti di depan umum. Namun, alih-alih menangis, sudut bibirnya justru terangkat sedikit, sebuah senyum tipis yang sangat misterius. Ia melihat sisa makanan yang berserakan di lantai, lalu menatap kembali mertuanya. Ibu merasa sangat tinggi karena merasa punya uang, tanya Alia dingin. Hati-hati Bu, terkadang orang yang ibu anggap berada di bawah kaki ibu justru adalah orang yang memiliki tanah tempat ibu berpijak saat ini. Bu Lastri tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa sombong yang memekakkan telinga. Ia tidak menyadari bahwa di balik kesederhanaan Alia ada sebuah kekuatan besar yang hanya tinggal menunggu waktu untuk menghancurkan seluruh kesombongannya. Alia membiarkan penghinaan itu mengalir, mencatat setiap kata kasar dalam ingatannya. Karena ia tahu, sebentar lagi ia akan mengakhiri sandiwara ini dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang menyembah harta. Deru mesin mobil sedan terbaru berhenti tepat di depan rumah. Randy turun dengan gaya perlahan, membetulkan letak jam tangan barunya yang berkilau, tertimpa cahaya matahari. Di tangannya, ia menjinjing sebuah kantong kertas dari butik ternama dengan logo emas yang mencolok. Ia melangkah masuk ke rumah tanpa menyapa Alia, seolah istrinya itu hanyalah pajangan usang yang tak berharga. Randy langsung menghampiri ibunya, Bu Lastri, yang sudah menunggu dengan mata berbinar-binar penuh ketamakan. Ibu, lihat ini. Tas edisi terbatas yang ibu inginkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya, ucap Randy dengan nada pongah yang dibuat-buat. Bu Lastri memekik kegirangan, membelai bahan kulit tas tersebut seolah itu adalah benda suci. Di sudut ruangan, Alia hanya memperhatikan dengan tatapan datar. Ia melihat betapa uang telah mengubah suaminya menjadi sosok yang asing. Sosok yang merasa dunia bisa dibeli dengan gaji manajernya yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan uang jajan Alia dulu. Randy kemudian menoleh ke arah Alia, lalu merogoh dompet kulitnya. Ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000 yang sudah agak lecek dan melemparkannya ke atas meja makan yang penuh pecahan piring tadi. Ini untuk uang belanjamu seminggu. Atur baik-baik, jangan bisanya cuma menghabiskan uangku, tapi penampilan tetap seperti gembel, ketus Randy. Ia sama sekali tidak peduli bahwa harga kebutuhan pokok sedang melonjak, atau fakta
bahwa Alia selama ini menggunakan tabungan pribadinya secara dayam-dayum untuk menutupi kekurangan dapur. Ketamakan Randy tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan sengaja menunjukkan foto seorang wanita cantik dengan pakaian desainer yang sangat terbuka. Lihat ini. Namanya Sisca. Dia rekan kerjaku yang baru. Dia berkelas, wangi, dan tahu cara menempatkan diri di depan pejabat. Tidak seperti kamu, Alia, yang bisanya cuma dasteran dan bau bawang, hina Randy tanpa rasa bersalah sedikitpun. Di depannya, Bulastri menimpali dengan tawa mengejek. Betul itu, Randy. Harusnya kamu memang didampingi wanita seperti Sisca ini. Bukan wanita kampungan yang cuma jadi beban. Beberapa tetangga yang sedang berkumpul di depan toko kelontong seberang rumah melihat interaksi itu melalui pintu yang terbuka. Pak Bambang, seorang pensiunan yang cukup disegani, menggelengkan kepalanya. Kelewat batas si Randy itu, menghina istrinya sendiri demi wanita lain. Padahal dulu dia bukan siapa-siapa tanpa dukungan istrinya. Bisiknya kepada warga lain. Namun, warga yang lain hanya bisa berbisik setuju. Takut ikut campur dalam urusan keluarga yang sedang naik daun karena kekayaannya tersebut. Alia melangkah mendekat, mengambil uang 50.000 itu dengan dua jarinya. Lalu menatap Randy dengan senyum tipis yang mematikan. Hanya segini harga dirimu, Randy, 50.000 untuk 1 minggu. Tanya Alia tenang. Suaranya tidak melengking. Namun memiliki otoritas yang membuat nyali Randy sedikit menciut sesaat. Simpan saja uang ini untuk membayar biaya sewa kesombonganmu. Karena sebentar lagi, kamu mungkin akan butuh uang ini hanya untuk membeli sebotol air mineral saat kamu kehilangan segalanya. Randy terbahak, menganggap ucapan Alia hanyalah igauan putus asa dari seorang wanita yang tak berdaya. Ia tidak tahu bahwa setiap sen yang ia pamerkan sebenarnya sedang berada dalam pengawasan sistem keuangan keluarga Alia. Ia merasa berada di puncak dunia, tanpa menyadari bahwa pondasi tempatnya berdiri adalah pasir hisap yang siap menenggelamkannya kapan saja. Alia hanya diam, membiarkan suaminya tenggelam dalam keserakahan, karena ia tahu waktu untuk menarik pelatu kehancuran mereka sudah semakin dekat. Hari itu seharusnya menjadi peringatan janji suci pernikahan mereka yang kelima. Namun, bagi Randy, hari itu hanyalah momen yang tepat untuk membuang barang rongsokan yang tak lagi ia inginkan. Di ruang tamu yang kini penuh dengan barang-barang bermerek hasil utang kantor, Randy berdiri dengan angkuh. Bukannya setangkai bunga atau ucapan manis, ia justru mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari tas kerjanya. Dengan gerakan kasar, ia melemparkan amplop itu tepat ke arah dada Alia, hingga kortis-kertis di dalamnya berhamburan ke lantai. Tanda tangani itu. Aku sudah muak melihat wajahmu yang kusam setiap kali aku pulang ke rumah, bentak Randy, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Alia menunduk, melihat barisan kalimat berjudul surat gugatan cerai yang kini tergeletak di kakinya. Di sofa, Bulastri menyaksikan adegan itu sambil mengipasi wajahnya dengan kipas bulu yang mahal. Ia tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Bagi sang mertua, membuang Alia adalah langkah pertama untuk menyambut menantu baru yang dianggapnya lebih sederajat dengan kekayaan semu mereka. Cepat tanda tangani, Alia. Jangan harap kamu bisa membawa sepeser pun harta dari rumah ini. Semua ini hasil keringat anakku. Bulastri bangkit dari duduknya, lalu menarik paksa satu tas lusuh yang sudah ia siapkan di pojok ruangan. Dengan tenaga penuh, ia melemparkan tas itu ke arah pintu keluar. Keluar sekarang. Kamu tidak lebih dari sekadar sampah di istana anakku. Kembali sana ke kampung asalmu. Dasar anak yatim piatu miskin, hina Bulastri dengan nada yang begitu melengking, menarik perhatian beberapa tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar karena mendengar keributan. Alia tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya. Ia justru membungkuk perlahan, mengambil pulpen di atas meja, dan membubuhkan tanda tangannya dengan goresan yang sangat tegas dan cepat. Randy tersenyum meremehkan, mengira Alia telah menyerah pada nasib. Bagus. Setidaknya kamu sadar diri kalau kamu tidak pantas bersanding dengan pria sukses seperti aku. Pergi sana. Jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di komplek ini. Usir Randy dengan tawa mengejek. Salah satu tetangga, Ibu Susan, yang melihat kejadian itu dari celah pagar, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan. Keterlaluan sekali Randy dan ibunya mengusir istri sendiri di hari ulang tahun pernikahan mereka. Mereka benar-benar lupa siapa yang menemani Randy saat dia masih jadi pengangguran dulu. Bisik Ibu Susan kepada suaminya dengan wajah penuh rasa iba. Namun, di dalam rumah,
kesombongan telah membutakan mata dan hati kedua anak manusia itu. Alia berdiri tegak, menyampirkan tas lusuhnya di bahu, dengan gerakan yang justru terlihat elegan. Ia menatap Randy dan Bulastri secara bergantian dengan tatapan yang sangat dingin, seolah sedang melihat dua ekor semut yang akan segera terinjak. Kalian bilang, aku tidak pantas di sini. Kalian benar, tempat ini terlalu sempit dan terlalu murahan untuk seseorang seperti aku, ucap Alia dengan nada suara yang berwibawa. Jauh dari kesan wanita kampung yang mereka kenal selama ini. Ia melangkah menuju pintu keluar, tanpa sedikit pun keraguan. Di ambang pintu, Alia berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Randy, Ibu, nikmati sisa-sisa kemewahan ini, selagi kalian bisa, karena mulai detik ini, semua kenyamanan yang kalian nikmati akan ditarik kembali ke tangan pemilik aslinya, tutup Alia dengan suara yang tenang, namun mematikan. Ia melangkah keluar ke halaman rumah, meninggalkan Randy dan Bulastri yang masih tertawa sombong, tanpa menyadari bahwa badai kehancuran mereka sedang bergerak mendekat secepat kilat. Alia berdiri di tepi jalan aspal, tepat di depan gerbang rumah yang kini terasa asing baginya. Di belakangnya, suara tawa puas Bulastri dan Randy masih terdengar samar dari dalam ruang tamu, merayakan keberhasilan mereka mengusir sosok yang mereka anggap beban. Alia tidak menoleh sedikit pun. Ia tidak meratapi nasibnya, tidak juga merutuki kemalangan yang menimpanya. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang sudah lama tidak ia rasakan selama hidup dalam penyamaran yang melelahkan ini. Dari balik tas lusuhnya yang sudah usang, Alia mengeluarkan sebuah ponsel dengan model terbaru yang selama ini ia sembunyikan di kompartemen rahasia. Dengan jemari yang tenang, ia menggeser layar dan menekan satu nomor yang tersimpan di daftar kontak paling atas. Hanya butuh 2 nada sambung sebelum suara bariton yang berat dan penuh wibawa menjawab di seberang sana. Ayah, jemput Alia sekarang. Permainannya sudah selesai. Ternyata, kesetiaan memang tidak bisa diuji di atas meja yang kosong, ucap Alia dengan nada suara yang sangat dingin dan mantap. Di seberang telepon, suara pria itu terdengar penuh kasih, namun terselip nada kemarahan yang tertahan. Ayah sudah menunggu kata-kata itu, putriku. Ayah sudah menyiapkan semuanya. 5 menit, dan dunia mereka akan berhenti berputar, jawab sang ayah. Alia mematikan sambungan telepon dengan sekali klik. Ia menyandarkan tubuhnya di tiang listrik, menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong namun mematikan. Ia hanya perlu menunggu sedikit lagi untuk melihat bagaimana istana pasir yang dibangun Randy akan tersapu ombak kenyataan. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menatap Alia dengan iba. Bu Endang, penjual sayur yang sering lewat, mendekat dengan wajah penuh simpati. Neng Alia, kalau belum ada tempat tinggal, menginap di rumah ibu dulu saja. Jangan berdiri di sini sendirian, Neng, tawar Bu Endang lembut. Namun, Alia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak menyiratkan kesedihan sama sekali. Terima kasih, Bu Endang, tapi jangan khawatir. Kendaraan saya sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi semua akan berakhir, jawab Alia dengan penuh teka-teki. Bu Endang mengernyitkan dahi, bingung melihat ketenangan Alia yang tidak wajar bagi seorang wanita yang baru saja diusir secara kasar. Sementara itu, dari lantai 2 rumah, Randy mengintip dari balik gorden dan berteriak keras ke arah luar. Woi, Alia, masih belum pergi juga? Mau minta sedekah ya? Pergi sana, bikin malu saja, berdiri di depan gerbang orang kaya. Teriakannya itu disambut tawa cekikikan dari Bulastri yang ikut menonton dari jendela sebelah. Mereka merasa telah memenangkan segalanya, tanpa menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah hitung mundur menuju kehancuran mereka. Tiba-tiba, suasana komplek yang tenang berubah menjadi riuh. Di ujung jalan, terdengar deru mesin mobil yang sangat bertenaga. Bukan hanya satu, tapi beberapa mobil sekaligus. Alia memperbaiki posisi tasnya, berdiri tegak dengan dagu terangkat. Auranya berubah seketika. Bukan lagi wanita kampung yang tertindas, melainkan seorang putri mahkota yang siap merebut kembali taktanya. Ia melihat jam di ponselnya, menghitung detik demi detik dengan presisi yang menakutkan. 1, 2, 3. Bisik Alia pelan. Tepat pada hitungan ketiga, iring-iringan mobil hitam mewah dengan plat nomor khusus mulai memasuki jalan komplek. Kilauan cat mobil-mobil itu tampak kontras dengan debu-debu jalanan,
menciptakan pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya akan menahan napas. Alia hanya berdiri diam, menunggu badai kekuasaan yang ia panggil sendiri, datang untuk meratakan kesombongan mantan suaminya hingga tak bersisa. Kesunyian komplek itu pecah oleh deru mesin V8 yang menggelegar. 5 unit SUV hitam mengkilap, dengan kaca gelap anti peluru meluncur pelan, membelah jalanan sempit, layaknya predator yang sedang berpatroli. Di barisan paling depan, sebuah sedan mewah dengan logo perak di kap mesinnya berhenti tepat di depan kaki Alia. Debu jalanan beterbangan, menempel pada sepatu mahal para pria berbadan tegap yang turun serentak dari mobil pengawal. Mereka berdiri berjejer, memberikan jalan bagi sosok pria paruh baya yang auranya sanggup membungkam siapa saja yang melihatnya. Darmawan Wangsa, sang raja properti yang wajahnya kerap menghiasi sampul majalah bisnis, turun dari pintu belakang. Ia mengenakan setelan jas handmade yang harganya bisa membeli seluruh aset rumah Randy dengan langkah lebar dan penuh wibawa. Ia menghampiri Alia. Seluruh tetangga yang menyaksikan kejadian itu ternganga. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang selama ini mereka anggap istri rumahan biasa, kini didekati oleh orang paling berpengaruh di negeri ini. Ibu Susan, yang tadi merasa iba, kini menutup mulutnya karena syok. Itu kan Pak Darmawan Wangsa. Apa hubungannya dengan Alia? Bisiknya dengan suara gemetar. Randy dan Bulastri yang mendengar keramaian itu segera lari ke teras rumah. Wajah mereka yang tadinya penuh tawa mengejek, kini pucat pasi seperti mayat. Randy mengenali pria itu. Darmawan adalah pemilik utama perusahaan tempatnya bekerja. Bos dari para bos yang selama ini ia puja. Bapak Darmawan, ada urusan apa Bapak datang ke rumah kumuh ini? Tanya Randy dengan suara yang mendadak gagap. Berusaha menunjukkan sisa kesopanannya, sambil berharap kehadirannya membawa keberuntungan bagi karirnya. Namun, jawaban yang ia terima justru menghancurkan dunianya. Darmawan mengabaikan Randy sepenuhnya. Ia melepaskan jasnya dan menyampirkannya ke bahu Alia yang masih memegang tas lusuh. Maafkan, Ayah. Alia, Ayah terlalu membiarkanmu bermain-main dengan sampah seperti mereka, ucap Darmawan dengan nada suara yang penuh kasih, namun mengandung ancaman bagi siapapun yang berani menyentuh putrinya. Darmawan lalu menoleh ke arah Randy dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Jadi, kamu pria yang berani membuang putri mahkota keluarga Wangsa demi tas bermerk diskonan? Dunia seakan berhenti berputar bagi Bulastri. Gelang-gelang emasnya yang tadi ia pamerkan mendadak terasa berat dan memalukan. Putri mahkota? Gumam Bulastri dengan bibir bergetar. Ia mencoba mendekat. Namun 2 bodyguard bertubuh raksasa segera menghalangi langkahnya dengan tatapan tajam. Bulastri yang tadinya berteriak kasar, kini hanya bisa mematung, menyadari bahwa wanita yang ia usir tadi bukanlah anak yatim piatu miskin, melainkan pewaris tunggal kerajaan bisnis yang selama ini hanya bisa ia impikan lewat layar televisi. Alia menatap Randy yang kini mulai gemetar hebat. Ia tidak bicara banyak, hanya menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya dengan tenang. Ayah, dia baru saja memberiku surat cerai karena menganggapku tidak selevel dengannya, ucap Alia dengan suara yang sangat dingin. Namun terdengar begitu mematikan di telinga Randy. Darmawan hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menjadi pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir Randy merasakan kemewahan dalam hidupnya. Begitu? Tanya Darmawan sambil menepuk pundak Alia. Ia kemudian memberikan isyarat kepada asisten pribadinya yang membawa koper hitam. Siapkan dokumen pembatalan akuisisi tanah ini dan kirimkan surat pemecatan tidak hormat untuk manajer rendahan ini. Pastikan tidak ada satu perusahaan pun di negara ini yang berani mempekerjakan pria yang tidak tahu cara menghargai berlian di tengah kerumunan saksi yang tercengang. Randy hanya bisa berdiri kaku, menyadari bahwa kesombongannya baru saja menggali liang lahat bagi masa depannya sendiri. Langit sore itu seolah ikut mendingin saat asisten pribadi Darmawan melangkah maju dengan sebuah map kulit hitam di tangannya. Di hadapan kerumunan tetangga yang menonton dengan napas tertahan, ia membacakan setiap poin kehancuran Randy dengan suara yang lugas tanpa emosi. Saudara Randy, per detik ini, status Anda sebagai manajer operasional di Wangsa Group resmi dicabut secara tidak hormat atas pelanggaran etika berat. Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk mobil sedan yang Anda banggakan di sana, akan disita oleh tim pengamanan kami dalam waktu 10 menit. Randy terhuyung, tangannya gemetar hebat, hingga kunci mobil di genggamannya jatuh berdenting di aspal. Namun, serangan itu belum berakhir. Si asisten kembali membuka lembaran kedua, yang membuat wajah Bulastri berubah menjadi sepucat kertas kafan. Dan untuk rumah ini, perlu kami luruskan
bahwa tanah tempat rumah ini berdiri adalah milik konsorsium keluarga Wangsa. Kami telah membatalkan izin hunian kalian. Besok pagi, alat berat akan datang untuk meratakan bangunan ini guna pembangunan taman hijau perusahaan. Bu Lastri menjerit histeris. Suaranya yang tadinya sombong, kini terdengar seperti tikus yang terjepit. Tidak mungkin, ini rumah anakku. Kalian tidak bisa melakukan ini, teriaknya sambil mencoba merangsek maju. Namun ia segera terpental mundur saat melihat tatapan dingin para bodyguard yang menjaga Alia. Bu Lastri menoleh ke arah tas branded yang baru saja diberikan Randy, yang kini tampak seperti rongsokan murah di mata para pengawal keluarga Wangsa. Ia menyadari bahwa seluruh kekayaan yang ia pamerkan selama ini hanyalah debu di bawah kaki menantu yang ia hina. Di tengah kekacauan itu, suara notifikasi ponsel Randy berbunyi bertubi-tubi. Ia membukanya dengan tangan berkeringat, hanya untuk menemukan pesan singkat dari Sisca, wanita yang ia sebut berkelas tadi. Jangan hubungi aku lagi, Randy. Aku sudah tahu, kamu dipecat dan jatuh miskin. Aku tidak butuh pria pecundang sepertimu. Tulis pesan itu. Randy merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Semua orang yang memujanya saat ia di puncak, kini berbalik meludahi wajahnya, tepat saat ia terjatuh ke jurang. Seorang tetangga, Pak RT, maju selangkah sambil menggelengkan kepala, melihat pemandangan menyedihkan itu. Itulah akibatnya, kalau kaki belum menginjak bumi, tapi kepala sudah mau menyentuh langit. Randy, kamu membuang istri yang menemanimu dari nol, demi bayangan palsu, ucap Pak RT, dengan nada tajam yang didengar oleh semua warga. Sorak-sorai lirih, bernada sinis, mulai terdengar dari kerumunan, menghakimi ibu dan anak, yang selama ini bertingkah layaknya raja dan ratu di pemukiman sederhana tersebut. Alia tetap berdiri di samping ayahnya, membiarkan angin mempermainkan helai rambutnya, yang kini terlihat sangat anggun. Ia menatap Randy yang terduduk lesu di tanah. Pakaian kantornya yang rapi, kini kotor terkena debu jalanan. Dulu, aku memberikanmu kesetiaan yang tak bisa dibeli dengan uang, Randy. Tapi kamu memilih untuk menukarnya dengan kesombongan yang tak berharga, ucap Alia, dengan nada suara yang tenang, namun menusuk tepat ke ulu hati. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya ada kekosongan yang menandakan bahwa Randy sudah benar-benar mati dalam ingatannya. Darmawan Wangsa merangkul bahu putrinya, memberikan sinyal pada seluruh timnya untuk segera mengakhiri sirkus ini. Ayo pulang. Alia, tempat ini sudah terlalu kotor oleh aroma keserakahan mereka, ujar Darmawan. Saat itu juga, beberapa bodyguard mulai memasang garis pembatas di depan rumah Randy, menandakan bahwa aset tersebut telah resmi disegel. Randy hanya bisa menatap kosong ke arah mobil-mobil mewah yang mulai menderu, menyadari bahwa dalam hitungan menit, ia telah berubah dari seorang manajer sukses menjadi gelandangan tanpa masa depan. Suasana di depan gerbang itu mendadak berubah menjadi panggung sandiwara yang memuakan. Melihat Alia hendak melangkah masuk ke dalam mobil mewah, Randy seolah tersentak dari mimpi buruknya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia merangkak di atas aspal, mengabaikan tatapan jijik para tetangga yang menonton. Ia mencoba meraih ujung sepatu Alia, namun seorang bodyguard dengan sigap menahan bahunya hingga Randy jatuh tersungkur. Alia, tunggu, tolong dengarkan aku dulu. Aku kilaf, aku hanya bingung dengan tekanan pekerjaan, ratap Randy dengan suara parau yang kini penuh dengan nada memelas. Tidak mau kalah, Bu Lastri yang tadinya berdiri angkuh, kini ikut meluruh ke tanah. Gelang-gelang emasnya beradu dengan aspal saat ia mencoba mendekati Alia dengan wajah yang dipenuhi air mata buaya. Menantuku sayang Alia, ibu hanya bercanda tadi, kamu tahu kan? Ibu ini orangnya suka bicara ceplas-ceplos. Tolong katakan pada ayahmu untuk tidak menggusur rumah ini. Kami mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Rengek Bu Lastri dengan nada suara yang drastis, berubah dari melengking kasar menjadi memelas manja yang menjijikkan. Alia berhenti melangkah, namun ia tidak berbalik. Ia membiarkan hening menyelimuti area itu sejenak, memberikan beban mental yang semakin berat bagi dua orang yang sedang bersimpuh di belakangnya. Randy kembali berteriak. Air matanya kini benar-benar bercampur dengan debu jalanan. Alia, aku masih suamimu. Kita bisa perbaiki ini semua. Aku akan putuskan Sisca. Aku akan melakukan apa saja, asalkan jabatan dan rumah ini tidak ditarik. Tolong Alia, demi cinta kita dulu. Randy memohon tanpa rasa malu, menunjukkan betapa rendahnya harga dirinya saat harta yang ia puja mulai menghilang. Salah satu warga, Bu RT, meludah ke samping sambil menatap sinis ke arah Randy.
Cinta katanya, baru tadi siang kamu lempar surat cerai ke mukanya. Sekarang, bawa-bawa cinta karena takut melarat. Benar-benar laki-laki, tidak tahu malu. Teriak Bu RT, yang disambut sorakan setuju dari warga lainnya. Suasana sosial yang tadinya penuh intimidasi, kini berubah menjadi pengadilan terbuka bagi Randy dan ibunya, di mana setiap tangis mereka justru menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang pernah mereka hina. Bu Lastri, melihat Alia tetap tak bergeming, mulai mencoba menyentuh kaki Darmawan Wangsa. Pak, tolong maafkan kami hanya orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Alia sudah kami anggap anak sendiri selama ini. Seru Bu Lastri berbohong, demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Darmawan hanya meliriknya dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu jalannya. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena baginya, orang-orang seperti mereka bahkan tidak layak mendapatkan satu kalimat kemarahan. Alia akhirnya menoleh sedikit, memberikan tatapan mata yang begitu dingin, hingga membuat tangis Randy terhenti seketika. Kalian tidak sedang memohon karena merasa bersalah, Randy. Ibu, ucap Alia dengan nada yang tenang, namun menusuk. Kalian memohon karena kalian takut jatuh miskin. Kalian takut kehilangan panggung, tempat kalian pamer selama ini. Penyesalan yang lahir karena kehilangan harta bukanlah tobat, itu hanyalah ketamakan yang sedang berganti rupa. Alia menarik napas dalam. Wajahnya mencerminkan keputusan yang sudah bulat dan tak tergoyahkan. Randy mencoba bangkit lagi. Namun tubuhnya terasa lemas saat asisten Darmawan menyerahkan satu dokumen terakhir kepadanya. Ini surat penyitaan sisa saldo rekening Anda untuk menutup kerugian perusahaan selama Anda menjabat. Sekarang, Anda benar-benar tidak punya apa-apa lagi, bisik si asisten, tepat di telinga Randy. Randy jatuh terduduk lesu, matanya kosong menatap aspal. Ia baru menyadari bahwa permohonannya hanyalah angin lalu bagi seseorang yang sudah ia hancurkan hatinya berkali-kali. Suasana hening menyelimuti komplek saat pintu mobil Rolls-Royce itu dibuka oleh seorang ajudan dengan sarung tangan putih. Alia berdiri sejenak di ambang pintu mobil, membiarkan cahaya matahari sore memantul di gaun elegannya yang baru saja ia kenakan dari dalam mobil. Ia tidak lagi tampak seperti wanita yang bisa diinjak-injak. Di hadapannya, Randy masih bersimpu dengan kemeja kantor yang basah oleh keringat dan air mata. Sementara Bu Lastri terus meracau tidak jelas sambil memegangi tas branded Naya yang kini terasa seperti beban yang memuakan. Alia menoleh perlahan, menatap rumah yang selama ini menjadi penjara bagi harga dirinya. Kalian selalu bertanya, mengapa aku tetap bertahan meski kalian hina setiap hari? Ucap Alia dengan suara yang tenang namun bergaung penuh otoritas. Aku hanya ingin melihat sampai di mana batas keserakahan manusia saat mereka merasa memiliki segalanya. Dan hari ini, kalian memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Kalian tidak menghina kemiskinanku. Kalian hanya menunjukkan betapa miskinnya adab yang kalian miliki. Randy mencoba memanggil namanya sekali lagi dengan suara serak. Alia, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Namun, Alia hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah Randy hanyalah butiran debu yang tidak sengaja menempel di sepatunya. Kesempatan itu sudah mati saat kamu melemparkan surat cerai itu ke wajahku. Randy, nikmatilah hidup barumu. Hidup tanpa jabatan, tanpa rumah, dan tanpa wanita yang bodohnya dulu tulus mencintaimu. Balas Alia dingin. Bu Lastri meraung histeris saat melihat koper-kopernya dikeluarkan secara paksa oleh petugas keamanan ke pinggir jalan. Alia, kamu tidak bisa melakukan ini pada ibu mertuamu sendiri. Kamu durhaka, teriaknya dengan sisi-sisi, kesombongan yang menyedihkan. Namun, ucapannya hanya disambut tawa sinis dari para tetangga. Pak RT yang berdiri di barisan depan saksi hanya bersedekap dada. Sudahlah, Bu Lastri, berhenti berteriak. Langit tidak akan runtuh hanya karena seorang ratu palsu kehilangan singgasananya. Sindir Pak RT pedas. Darmawan Wangsa menyentuh pundak putrinya, memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu membuang waktu lebih lama lagi di tempat kumuh tersebut. Alia masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara dan mewah. Sebelum pintu ditutup, ia menurunkan kaca jendela perlahan, menatap Randy yang kini benar-benar terduduk lesu di aspal panas. Oh, satu lagi. Randy, tambah Alia dengan senyum tipis yang mematikan. Jangan lupa bayar cicilan mobil itu. Oh maaf, aku lupa. Kamu sudah tidak punya rekening lagi bukan? Pintu mobil tertutup dengan suara dek yang mantap, memutus segala akses komunikasi antara sang putri mahkota dan para pengkhianat. Iring-iringan SUV hitam itu mulai bergerak maju,
meninggalkan kepulan debu yang menutupi wajah Randy dan Bulastri. Para tetangga hanya menonton saat mobil-mobil mewah itu menghilang di belokan jalan, menandakan berakhirnya sebuah sandiwara panjang yang berakhir dengan keadilan yang mutlak. Alia bersandar di kursi kulit yang nyaman, menatap pemandangan kota dari balik kaca gelap. Ia tidak merasa sedih, tidak juga merasa menang berlebihan. Ia hanya merasa lega karena bebannya telah lepas. Di belakangnya, di sebuah gang sempit yang perlahan menjauh, dua orang manusia yang menyembah harta itu harus belajar satu pelajaran berharga, bahwa emas yang asli tidak akan pernah kehilangan nilainya meski tertimbun lumpur. Sementara tembaga yang dipoles akan segera berkarat saat badai datang menerjang.